Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan komputer akan membahas tentang soket programming. Kelompok kami terdiri dari anggota yang pertama saya, Hamid Albanur Rashid, dengan NIM 240601201300069, dan rekan saya, Rian Armando Sidabutar, dengan NIM 240601201400169. Kali ini saya akan menjelaskan tentang TCP client dan UDP client serta TCP server dan UDP server. Nah, pertama saya akan mulai dari TCP server. Ini saya menggunakan dua device. Yang device pertama ini komputer yang sedang saya gunakan, dan device kedua yaitu pada handphone saya, smartphone Android yang saya gunakan yang berada pada sisi kanan layar. Ini saya mirroring supaya dapat terrecord. Nah, untuk TCP server dan UDP server, untuk servernya saya akan taruh di Android saya, sedangkan untuk klien saya nanti akan run melalui komputer. Oke, yang pertama untuk server dari Android saya yaitu terdapat from socket import. Ini untuk import socket. Kemudian kita lakukan server port sama dengan 888. Ini untuk membuat mendefinisikan server. Jadi server port itu 888. Kemudian kita membuat socket dengan server socket sama dengan socket AF inet dan sock stream. Untuk TCP server kita menggunakan sock stream. Kemudian server socket bind kita hubungkan dengan IP address dari WiFi yang telah kita konekkan. Oh iya, untuk WiFi saya menggunakan hotspot handphone yang sudah diatur sehingga jaraknya sudah diatur sehingga koneksinya jelek, sehingga kita nanti akan melihat perbedaan antara TCP dan UDP. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya itu adalah server socket listen. Ini untuk listen mode, untuk menunggu klien yang berada pada TCP. Kemudian setelah ini di run, nanti akan setelah ini sudah selesai di run, nanti akan memunculkan bahwa server siap untuk menerima pesan yang dikirim oleh klien. Kemudian while 1 connection socket address server socket accept, terus message yang dari klien ini, message connection socket dot receive decode. Receive 1024 ini adalah maksimum bit yang dapat diterima. Kemudian di decode karena sebelumnya message ini sudah di encode, kemudian kita di decode di sini. Kemudian modified message yang sudah pesan yang sudah diganti. Kita akan jadi nanti ini fungsi socket programming ini nanti server akan mengganti pesan yang dimasukkan klien menjadi uppercase dalam bentuk kapital seperti itu. Kemudian connection socket .send modified message encode. Jadi nanti akan kita kirimkan encode dari pesan yang sudah dimodify ke connection socket atau ke klien. Kemudian connection socket close. Kemudian ditutup. Kemudian untuk TCP client ini from socket import sama seperti tadi. Kemudian saya di sini menambahkan import time. Untuk apa? Ini import time saya gunakan untuk melakukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program klien ini. Jadi nanti bisa dilihat perbedaan waktu antara TCP client dan UDP client. Kemudian host ini sama dengan tadi, yaitu koneksi dari IP dari WiFi ini. Kemudian server port harus disamakan. Kemudian client socket kita membuat socket AF inet dan sock stream untuk TCP. Kemudian client socket connect, kita konekkan, hubungkan host dan server port. Kemudian kita membuat pesan di sini. Kemudian pesannya dikirim. Client socket .send message.encode. Pesannya di-encode kemudian dikirim ke server. Kemudian modified message itu adalah tadi yang di sini yang sudah diterima
di klien nanti akan diterima oleh klien, di receive. Nanti ini dikirim terus di receive di sini. Kemudian print modified message decode. Jadi nanti akan mengeprint modified message yang sudah di decode. Jadi nanti bisa kembali ke dalam bentuk string seperti itu. Kemudian kita print ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan TCP client. Oke, untuk TCP kita akan mulai run. Nah, server siap untuk menerima. Kemudian kita run di komputer TCP untuk TCP client. Nah, sudah muncul ini, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perintah ini selama 3,2 detik. Cukup lama. Kemudian kita coba lagi. Ya, memang untuk TCP client ini memang cukup lama untuk TCP karena ini melakukan handshake terlebih dahulu, yaitu membentuk koneksi. Tapi TCP client ini reliable, jadi nanti pesannya akan selalu dapat diterima jika masih terkoneksi kepada jaringan yang sama. Kita lanjut ke UDP server dan UDP client. Pertama, untuk UDP server sama dengan yang tadi, from socket import kita membuat server port, kita membuat socket AF-INET. Nah, untuk UDP server kita menggunakan sock.digiram _digiram. Yang tadi menggunakan sock stream, sekarang menggunakan sock digiram untuk yang UDP. Kemudian server socket bind kita hubungkan tadi antara ini IP dan host dan server port. Kemudian setelah ini dieksekusi akan melakukan server siap menerima, akan di print server siap menerima pada layar. Kemudian while true, ini looping forever. Jadi nanti message client address server socket receive from, nanti akan message dari client akan diterima. Kemudian modified message ini nanti pesannya akan dimodify, akan diganti, yaitu menjadi upper, kemudian di decode. Kemudian kita kirimkan modified message kembali ke client address. Nah, untuk bagian client sama, from socket import, kemudian import time. Ini untuk tadi mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi. Kemudian host sama server port. Kemudian kita membuat socket AF-INET sock digiram. Kemudian kita masukkan pesan yang akan kita kirim. Kemudian kita kirim pesan tersebut yang sudah di-encode ke host.serverport agar diterima oleh server. Kemudian modified message server address client socket receive from, nanti modified message akan diterima yang modified message, pesan yang sudah di modifikasi akan diterima oleh UDP client. Kemudian akan di print yang sudah di decode, modified message decode. Kemudian kita print ini. Kemudian kita akan coba run. Pertama kita run UDP server dulu, server siap menerima. Kemudian kita run client. Nah, dibandingkan dengan yang TCP tadi, UDP ini terlihat lebih cepat, 0,7 detik dibandingkan yang tadi 3,2 detik. Ini relatif lebih cepat, 0,19 detik. Nah, ini ini masih 3,8 detik. Nanti untuk UDP karena UDP itu not reliable atau tidak jadi nanti kalau di run itu terkadang akan stuck pada seperti ini. Jadi nanti filenya tidak bisa kekirim ke server. Kita coba lagi. Sepertinya ini terjadi stuck yang saya katakan tadi.
Untuk UDP memang seperti ini karena non reliable, jadi tidak dapat diandalkan. Jadi ketika ada pesan yang dikirim, itu bisa jadi pesannya tidak diterima oleh server. Jadi nanti yang terjadi ini uh, terjadi stuck. Ini adalah UDP server. Terus kemudian kita coba untuk TCP. Untuk TCP seharusnya tidak ada hal tersebut karena untuk TCP ada seperti ini, server socket listen. Ini untuk listen mode untuk menunggu klien. Kita coba untuk TCP. Saya akan coba spam apakah TCP juga akan stuck atau tidak. Sejauh ini tidak. Baik, cukup. Ternyata TCP tidak mengalami hal yang dialami oleh UDP tadi, yaitu stuck. Coba kita lakukan lagi ke UDP, kita coba ulang. UDP client. Jadi nanti stuck itu terjadi karena internet atau ini koneksi yang tidak bagus. Ini memang koneksi dibuat tidak bagus agar dapat membedakan antara UDP dengan TCP. Oke, sepertinya masih sama saja karena mungkin koneksinya kurang jauh tadi. Tapi tadi dapat dilihat bahwa UDP ini not reliable, tidak dapat diandalkan karena seperti itu tadi. Kadang ada sesuatu yang membuat ini stuck, yaitu pesannya itu tidak terkirim ke server. Server tidak menerima pesan karena UDP ini sifatnya akan broadcasting, tidak seperti TCP yang one to one, one on one. Kita coba lagi. Ya, sama saja. Oke, saya kemudian akan mencoba untuk run client dulu, kemudian saya akan run server. Oke, saya lakukan ke TCP. Saya akan run TCP terlebih dahulu, TCP client akan saya run. Kemudian saya run TCP server. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini masih dapat di run programnya. Jadi server dapat menerima pesan yang dikirimkan oleh klien meskipun klien mengirimkan pesannya sebelum servernya dibuka. Selanjutnya kita lanjut ke UDP. Untuk UDP saya coba run kliennya dulu, kemudian saya run untuk UDP server. Yang terjadi adalah seperti ini, stuck seperti tadi. Atau server itu tidak dapat menerima ini UDP client tadi yang dikirim. Berbeda dengan TCP. Tadi TCP saya run kliennya dulu, terus saya run server, masih bisa menerima. Untuk UDP tidak bisa. Ini adalah perbedaan antara TCP client dan UDP client. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.